Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di area camping Cipudale dalam program kegiatan KEMA teman-teman dari Komite Pemantau Legislatif. Teman-teman sekalian, seperti kemarin gitu ya, jadi sekarang ini saya membajak lagi satu peserta di perkemahan ini untuk kita ngobrol bersama, sekali lagi berkaitan soal banyak hal. Tentu yang saya selalu menyebut adalah demokrasi kita harus bicarakan secara bahagia gitu ya. Jadi teman-teman, saya sudah bersama Pak Taufik ya. Saya panggil saya Pak Taufik, itu teman-teman dari PPDI. Kota Bogor. PPDI itu apa Pak? Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Perkumpulan penyandang disabilitas gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, itu ada tongkat di samping itu. Tapi alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman sekaligus saya ingin mengklarifikasi, jangan selalu memandang bahwa kayak bedakan sakit dengan cacat gitu ya. Itu harus ini gitu teman-teman sekalian. Dan saya sudah bersama Pak Taufik, kita akan ngobrol. Cuma sebelum kita ngobrol lebih jauh soal demokrasi, saya kepingin dulu cerita. Ini luar biasa karena di sini Pak setiap tahun nih, dan dalam setiap tahun itu paling tidak 2 kali kita camping gitu ya, soal demokrasi. Tapi baru kali ini ada peserta dari teman-teman saudara kita dari kaum disabilitas dan bisa sampai di sini. Ini titik terakhir Kabupaten Bogor Pak. Nah, ini bisa gimana itu perjalanannya gitu Pak? Wah, ini luar biasa. Memang ini suatu tantangan yang sangat luar biasa. Hampir saja tadi di bawah itu sudah putus asa. Wah, Sudah banget putus asa. Karena kita pakai roda 3 itu kan, wih, luar biasa. Luar biasa tantangannya. Saya lihat, wih, itu yang motor roda 2 aja seperti itu tantangannya deh. Wah, berkelok-kelok, wih. Saya coba, saya paksakan itu, walaupun wah, bau lah ini gawat ini. Aku takut rantai putus. waduh, Temanku bilang, kalau kau turun dulu, kita nggak kuat. Turun dulu. Kita dorong dulu. Alhamdulillah nggak sampai dorong tuh Pak. Alhamdulillah nggak sampai dorong. Kita coba pelan-pelan naik. Luar biasa. Tangan yang itu kalau nggak punya niat yang kuat nggak nyampe sini nih. Waduh, masya Allah, luar biasa. Ini memang tempat yang memang spektakuler kalau menurut saya, karena saya sampai hari ini ini pertama kali saya injak kampung ini. Wah, luar biasa. Makanya gitu. Luar biasa sekali dengan situasi dan lingkungan yang tantangan yang luar biasa. Wih, jalannya pun menantang sekali. Wih. Tadi kemarin itu sebetulnya kita punya rancangan. Kita ingin teman-teman kita disabilitas itu bisa ke sini. Itu yang kita coba. Jadi sekalian survei katanya gitu. Makanya itulah yang mendukung kita untuk ayo coba gitu kan ya. Karena tanpa mencoba tidak mungkin bisa kan gitu. Itu yang kita coba terus untuk semangat untuk bisa sampai sini. Ternyata luar biasa. Hampir jatuh aku di bawah tadi. Hampir jatuh karena ininya nanjak keluar sekali. Karena memang roda 3 ini spesial sekali, karena memang satu keseimbangan, kedua memang permainan gas dengan rem itu harus beda motor biasa gitu. Beda motor biasa, luar biasa. Kalau motor biasa bisa akselerasi. Kalau ini wah, bener makanya saya luar biasa sekali diundang di sini. Wah, hebat memang. Mbak Opi, mana kamu? Mbak Opi itu ketuanya gitu. Jadi kita ada forum di Perbodas gitu ya, di Kota Bogor. Nah, teman-teman sekalian, sekedar gambaran bahwa ini kami sedang berada di area camping Cipudale gitu ya. Saya selalu memberi nama tagline di sini tuh kampung terakhir. Jadi titik terakhir Kabupaten Bogor. Titik terakhir. Jadi memang ya namanya terakhir tentu butuh tantangannya luar biasa, dan posisinya kita berada di atas ketinggian lebih 1000 ya. Wah, 1000 dari ini baru gitu ya. Jadi kita berada ini di sebelah adalah Taman Nasional. Kita berada sekarang di puncak Gunung Halimun. Nah, gitu. Jadi tapi yang asik adalah lokasi campingnya pas di samping sawah. Pare gitu. Mewah, mepet sawah. Mewah. Tapi mau maaf, di bawah itu ada banyak juga embek gitu ya. Ini suasana camping aslinya gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol mendengar cerita itu PPDI apa sih gitu ya, aktivitasnya selama ini, kemudian apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh teman-teman kita di PPDI gitu dulu Pak. Ya, sebenarnya PPDI ini kan untuk di Kota Bogor kita 2019 terbentuk gitu ya. Terbentuk untuk di Kota Bogor. Memang perjalanan yang cukup panjang, dan memang
tidak mudah. Sampai detik ini baru tahun kemarin kita baru dapat usulan bantuan dari pemerintah yang kita rencanakan. Memang kita mengajukan waktu itu sekitar 5 juta. Ternyata begitu kita tanyakan ke Dinsos bilang tidak ada dana. Lalu kita coba push ke Dewan, alhamdulillah Dewan bilang nanti akan diusahakan. Akhirnya turun 20 juta untuk operasional teman-teman. tidak bisa. Itu hanya untuk ATK. Matang kita. Ini gimana? Sementara kita butuh rencana, karena PBDI sendiri memang kita swadaya, Pak. Ya. Jadi tidak ada campur tangan apapun. Kita benar-benar memang dari kita untuk kita. Jadi kami di sana ada kegiatan pendidikan. Ya. Ada juga tapis. Terus kerohanian. Nah, alhamdulillah dari MUI bersedia untuk MUI Kota Bogor kita. Kota ya? Bogor, Pak Ustaz Soldin, ya. itu beliau alhamdulillah Care betul gitu ya. care banget gitu kan ya, Ustaz kita ya. dengan mau datang. Dan kita juga berterima kasih kepada halo Kakak Devi dari Nasdem. Wah, luar biasa. Itu beliau support kita, support untuk baik khususnya untuk sembako, Pak. Alhamdulillah beliau care banget dengan kita. Nah, dari situlah saya coba untuk mempush, karena biar bagaimanapun PPD Kota Bogor ini memang sebenarnya memang di bawah Dinsos. Iya betul. Di bawah Dinsos. Tapi pada praktek dan pelaksanaannya belum kebagian. Bukan nggak kebagian ya. Maaf Pak Dinas, maaf Pak Dinas. Bukan belum dilirik, tapi memang mungkin jatah kita belum dapat gitu ya. Jadi kita coba untuk tetap eksis, kita coba untuk tetap berjalan dengan keadaan yang memang seadanya. Memang yang kita butuhkan sebenarnya alat bantu, Pak. Alat bantu pendidikan kita seperti kita kemarin waktu Jumat itu kita bicara untuk berjalan dengan keadaan yang memang seadanya. Memang yang kita butuhkan sebenarnya alat bantu, Pak. Alat bantu pendidikan di kita seperti kita kemarin waktu Jumat itu kita bicara tentang masalah pendidikan. Pendidikan untuk kita memang sebetulnya karena banyak sekali teman-teman yang sekolah di umum dibully. Betul. Dibully. Akhirnya teman-teman disabilitas ini mencari tempat. Di mana nih supaya kita punya komunitas. Nah, kami bikin sekolah. Kami bikin KBM-KBM-an. Jadi bukan KBM ya, KBM-KBM-an gitu. Kan teman-teman tahu lah kalau ada KBM itu program pemerintah gitu ya, gitu ya. Tapi ada ini KBM maksudnya presidia tapi lebih berkualitas. Jadi yang mengajar adalah orang tuanya sendiri. Benar itu. Orang tuanya sendiri, Pak. Jadi orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, kita coba ayo kita bangun, kita satu visi kan. Walaupun dengan mohon maaf tanpa bayaran, tanpa bayaran, tapi lalu bagaimana saya hidup? Tadi semangat kebersamaan, semangat ingin menciptakan kemandirian untuk anak-anak. Nah, dari situlah kami bangkit. Jadi tidak ada istilah tidak bisa. Ini yang kita ingin bentuk, bahwa teman-teman disabilitas bukan tidak mampu, tapi hanya tinggal diberikan sedikit saja. Ini soal tambahan. Akses gitu. Akses untuk Bapak ini akses. Ini yang penting. Makanya kami kemarin waktu kita ngobrol dengan kawan-kawan, apa sih masalahnya kok kenapa pemerintah kurang menilai atau kurang melihat di mana kekurangan kita? Lalu kita coba audiensi ke berbagai instansi, Pak, untuk memperkenalkan diri kita. Nyatanya memang mungkin belum peran pemerintah belum tembus. Nah ini yang memang tapi saya tertarik itu, Pak, soal masih banyak di Kuili apa padahal kita kan lagi kampanye soal program sekolah inklusif gitu. Betul. Itu kan agak, saya kira ini PR besar kita gitu. Menarik sekali ketika saya Instagram dengan Pak Anies. Saya coba informasikan bahwa lift ternyata sudah lama mati. Dan saya beberapa tahun yang lalu juga naik itu. Dan mati terus, saya dilalak kok sampai sana mati terus itu lift. Saya bilang katanya ramah disabilitas. Jakarta ini loh. Jakarta nih, bukan Bogor ini. Jakarta nih, kelas Jakarta. Tidak bisa itu. Sudah lama kata satpam, saya tanya satpam.
Karena saya tanya, siapa yang harus saya telepon untuk perbaikan ini? Pak, kami sudah menelpon, tapi tidak ada Respon gitu ya? responnya tidak ada. Sudah selesai kalau begitu. Ya. Jadi saya berharap undang-undang nomor 8 tahun 19 jangan jadi slogan. Ya. Jangan Undang-undang itu kan dibentuk memastikan kepastian hukum gitu. hukum. Jadi kami disabilitas ini artinya jangan menjadi diekspos untuk mencari duit. Mohon maaf nih. Ya, itu. Diekspos untuk cari duit gitu Ya. loh. Tapi buktikan bahwa memang semuanya itu memang harus dilakukan gitu. Karena memang itu undang-undang kok. Undang-undang dasar juga sudah menyebut bahwa semua pasal 33 udah jelas itu kan ya. Makanya saya bilang mungkin memang belum sampai atau mungkin dananya terbatas. Yang jadi kita pun tidak terlalu bisa Itu menuntut bahasa banyak. Pak, bahasa orang bijak itu. Oh gitu Dana ya. terbatas. Oh iya. Karena kita juga memang terbatas bayar pajak katanya. Iya. Jadi dana terbatas. Meskipun sebenarnya pajak politik itu naik 300% sekarang gitu. Betul. Pajaknya naik 300%, pelanannya turun 300%. sorry. Iya. Nah, kita kembali tadi Pak di soal ini kan masuk pemilu gitu ya. Gimana teman-teman di disabilitas untuk kemudian menjemput event pesta demokrasi ini melihat ke depan? Bagaimana perlakuan demokrasi kita seperti itu? Ya ini yang saya beberapa bulan ini kemarin ada panggilan. Ya. Ada isinya ada tawaran gitu. Kode gitu ya. Ada tawaran beberapa partai gitu kan ya yang coba untuk mengajak ayo coba teman-teman bisa masuk ke dalam gitu kan dengan harapan teman-teman nanti bisa lebih bersuara begitu kan. Itu bahasanya kan bahasanya gitu kan. Keren kan gitu. Nah, itu yang membangkitkan semangat kita kan. Makanya saya tidak memilih partai manapun gitu kan. Yang penting ada teman kita masuk. Karena sudah ada bendera itu kan, sudah ada bendera gitu kan. Nah, kita coba untuk coba kita koordinasikan teman-teman. Kalau bisa semua partai yang ada di Kota Bogor masukkan semua. Teman-teman, supaya di antara salah satu kita ada yang tidak ada keterwakilan kita di situ ya. Dengan berharap gitu kan ya, dengan berharap mereka itu bisa mewakili kita, suara kita gitu kan. Karena selama ini kan suara kita entah didengar entah tidak gitu kan ya, tapi sudah tersampaikan gitu kan, tapi belum ada hasilnya gitu kan. Bukti nyatanya itu yang belum kalau istilahnya itu gini Pak, cerita orang lain tentu kami itu sangat indah, tapi cerita tentang kami dari kami sendiri itu pasti adalah fakta dan keberhasilan. Mantap itu ya. Jadi kita tidak bicara berandai ya, tapi menyata. Bukti nyatanya sampai hari ini saja keterlibatan pemerintah untuk di Kota Bogor sendiri saja sangat minim gitu kan, apalagi di seluruh Indonesia. Gitu kan ya. Jadi bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi loh ya, bisa jadi ada teman-teman di daerah lain yang lebih daripada kita, yang mungkin belum tersentuh sama sekali dengan kita seperti kita. Kalau kita udah alhamdulillah ya, Kota Bogor, pemerintah dari Kota Bogor sudah alhamdulillah lah. Kita masih bisa di fasilitas tempat Pak. Jadi memang ini yang agak masalah tempat kita Pak. Tempat kita saat ini yang di Kedondong, ini di Bantarjati, di Kota Bogor Utara itu, tempat kita kebetulan berbagi Pak, berbagi dengan Dinsos. Jadi yang tadinya kita satu gedung itu sendiri, begitu ada perubahan sistem, kita diberbagi. Jadi kita di bawah Pak. Jadi yang di atas justru yang mohon maaf, non disabilitas gitu loh, yang PNS nih notabene-nya yang menjadi pelindung kita. Saya malah tertarik ini. Jadi dulu satu gedung kan sendiri. Ya jarak kalau dia gedung sendiri kan jauh tuh, nggak kedengaran sama pemerintah kan. Betul. Ini sudah satu kantor loh. Satu kantor. Belum kebagian gitu. Itu dia. Itu menarik. Dan kumaha kan Bima. Sorry. Jadi ini yang menarik di sini Pak. Kami waktu itu bernegosiasi. Tolong dah Kang. Kang di bawah. Ya. Kami yang di atas. Mohon maaf nih, boleh lagi, mohon maaf. Kritikan yang luar biasa. Mereka tidak mau. Tetap kami yang di bawah. Alasannya apa tuh? Aksesnya lebih bagus, lebih enak. Langsung di atas langsung turun, langsung enak kan masukkan. Ya kan. Kalau dari atas mobil langsung lantai itu kan. Nggak perlu turun. Padahal kalau pada datang ke sana itu suram. Kaki palu saya patah Pak. Jatuh di tangga Pak. Jatuh di tangga.
Nah, itu kami sampaikan bahwa kondisi seperti ini gitu kan ya. Tapi sampai hari ini pun ya tetap sama. Jadi teman-teman itu bukan berarti gedung itu rata lalu kemudian dia di atas lantai 2 gitu ya, bukan. Jadi dia lantai 2 ada di bawah itu adalah sebenarnya base camp gitu ya. Jadi karena dia di sini ada ketinggian gitu ya, berat dia dapat lantai 2 gitu. Nah yang turun itu harus lewat tangga ini. Tangga dulu. Jadi kami kemarin itu mengusulkan sebetulnya, tolonglah bapak-bapak yang terhormat itu di bawah kan gitu ya, supaya olahraga lah sekalian gitu kan ya, gitu kan ya. Tapi nyatanya ya tidak tercapai. Ya sudah, akhirnya kita tetap, yang penting kita masih diwadahi, ya kita tetap tadi semangat karena untuk saat ini kita belum dapat tempat, makanya yang ada kita manfaatkan apapun bentuknya, apapun ininya, walaupun dengan keterbatasan kita, kita tetap eksis. Oh, super. Itu teman-teman sekalian, ini luar biasa ya. Penyemangat kita hari ini katanya adalah modal utama hidup itu adalah semangat gitu. Dan buktinya adalah karena semangat dia bisa sampai di tempat ini dia itu betul. Sekali lagi teman-teman, saya ingin memberi informasi bahwa sekarang kita berada di posisi angka 1600 ya. Kita ketinggian ini adalah Gunung Halimun di sebelah Taman Nasional gitu ya. Sebelahnya Curug. Namanya titik terakhir, masih butuh perjuangan untuk memperbaiki infrastruktur. Gitu. Tapi sekali lagi semangat, dan kalau dibanding dari lalu-lalu masih lebih parah gitu. Tapi kita ini proses gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita tidak bicara di situ. Saya berterima kasih kepada Kang Taufik gitu ya. Berterima kasih sudah berbagi informasi kepada kita semua gitu ya. Yang pasti adalah saya kemarin berbicara sama Kang Taufik, share. Waktu kami mengadvokasi, ada koalisi dulu adalah koalisi undang-undang pelayanan publik gitu ya. Dan saya ingin mengingatkan saya pernah mengingatkan kepada para pejabat kita, Bu ya, jangan Anda berpikir untuk, Anda harus bersyukur, kita semua bersyukur bahwa Anda adalah orang yang normal, Anda orang yang sehat dan jauh dari kekurangan. Tapi jangan berpikir bahwa orang yang ada kekurangan itu adalah seolah-olah itu adalah penyakit. Dan itu adalah yang memang seolah-olah kutukan, apalagi bahkan dianggap itu seolah-olah diniatkan gitu ya. Padahal itu adalah kekuasaan Tuhan yang memberikan, dan Tuhan punya rahasia. Tidak ada jaminan mereka bisa tiba-tiba sembuh, dan kita yang terbaliknya gitu. Gitu. Jadi kepedulian terhadap sesama itu menjadi penting. Kita ramah disabilitas, memberikan fasilitas yang baik kepada mereka, bukan berarti kita hanya peduli kepada mereka. Sesungguhnya adalah itu menjamin bahwa kita semua akan ramah dan menikmati kenyamanan. Amin. Itu saya kira teman-teman sekalian, makasih tetap bersama kami di channel Ustadz Demokrasi, dan terima kasih untuk peserta teman-teman kemah hari ini sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu kita kemah di sini. Jangan bosan ke sini, Pak. Amin. Yang jelas saya semalam kan bilang gini, kalau orang ke sini itu seperti dengan perempuan yang melahirkan, Pak. Mohon maaf, ini bukan bias gitu ya. Itu kan biasanya kalau orang melahirin gitu kan, aduh keras, udahlah ini yang terakhir. Tapi kalau sudah itu dia bilang, kita harus membuat generasi berikutnya. Woi, gitu mantap. kan? Jadi kalau sudah ke sini, coba lagi. datang lagi. Karena selalu ada perubahan, Pak, di situ gitu ya. Saya kira itu sekali lagi, mohon maaf banyak bercanda, tapi nilai pentingnya adalah bahwa kita bersaudara dan kepedulian kepada sesama. Sekali lagi bukan karena Anda peduli kepada orang itu, tapi peduli kepada diri kita semua. Dan kenyamanan, keramahan, dan masing-masing semua kebahagiaan adalah kita. Demokrasi ada esensinya karena kita ingin bahagia bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Stop.